Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, berkenaan dengan konten kita kali ini, saya akan membahas sebuah berita yang saya tonton ada beberapa kali dalam beberapa hari belakangan ini, yakni sebuah berita seseorang yang memimpin sebuah yayasan atau katakanlah sebuah aliran, ya, tepatnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang beritanya menjadi cukup trending ya di YouTube yang saya ketahui, yakni tentang pemahaman ketua dari aliran ini. Dan telah disebutkan di berita-berita itu tentang pendapat MUI sendiri, MUI Sulawesi Selatan, dan juga saya juga ada menonton tentang Kementerian Agama di sana yang juga sudah mendatangi tabayun kepada pemimpin aliran tersebut. Ada beberapa hal yang barangkali dibicarakan di berita-berita yang trending itu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah hal yang dibicarakan di berita tersebut, yakni tentang pemimpin aliran tersebut, yakni berkata bahwa dia bukan melarang memakan daging, tapi melarang memakan darah. Maka pada kesempatan ini saya ingin membacakan ada beberapa buku, yakni dua buah buku insya Allah, hal yang berkaitan dengan syarah atau penjelasan tentang haramnya darah bagi kaum muslimin untuk memakannya atau mengkonsumsinya. Silakan disimak teman-teman sekalian. Baik teman-teman, di hadapan kita telah ada buku yang berjudul Fikih Najasah, komentar Mandumah Ibnu Imad, mengupas 66 macam najis ma'fu dan keringanan-keringanan syar'i, cangkok organ tubuh, tato, transfusi darah, cairan vagina, isu lemak babi, dan sebagainya. Buku ini ditulis oleh Muhammad Ridwan Qayyum Said. Buku ini penerbitnya adalah Mitra Gayatri, Lirboyo, Kediri. Buku yang saya miliki ini cetakan kedua, Maret 2007. Berkenaan tadi yang kita sebutkan di awal, ada dibahas pada halaman 20, ya, ini halaman 20, yakni dihukumi ma'fu, yakni dimaafkan darah yang masih melekat pada daging atau tulang. Dihukumi ma'fu atau dimaafkan darah yang melekat pada daging garis miring tulang. Waddamu fil lahmi ma'fuun kadza naqalu faqabla ghuslin lahu fala ba'sa bitabkhatihi. Darah yang melekat pada daging itu dimaafkan, tidak dilarang memasaknya sebelum dibasuh garis miring dicuci. Demikian itu sebagaimana dinukil para ulama. Syekh Abu Ishaq As-Sayrozi tidak bisa menerima pendapat yang telah dinukil para ulama di atas. Beliau berpendapat mensucikan daging tersebut hukumnya wajib. Keterangan: darah yang melekat pada daging atau tulang binatang yang telah disembelih itu termasuk najis ma'fu. Artinya tidak wajib dibasuh sebelum dimasak.
Demikian ini menurut pendapat yang dikutip oleh Abu Ishaq As-Sa'labi dari para tabi'in. Fathul Jawab 22. Imam Haramain dan para pendukungnya mengatakan bahwa darah yang melekat pada daging itu dihukumi ma'fu, meskipun setelah dimasukkan ke dalam periuk warna airnya berubah menjadi kemerah-merahan. Karena darah semacam ini sangatlah sulit untuk dihindari. Pendapat ini dikutip dari Aisyah, As-Sauri, Ibnu Uyainah, Abu Yusuf, Ishaq, dan yang lainnya. Fathul Jawab 22. Imam Zarkasi di dalam kitab Al-Qadim mengatakan, Imam Halimi di dalam kitab Su'abul Iman adalah termasuk salah satu di antara para ulama yang menghukumi ma'fu pada darah yang tersisa pada daging. Abu Ishaq As-Sayrazi di dalam kitab Tazkirah menolak pendapat di atas. Ia mengatakan darah yang tersisa pada daging dan tulang tidak termasuk najis yang dimakfu. Oleh karena itu wajib dibasuh sebelum dimasak. Pendapat Abu Ishaq As-Sayrazi ini mendapat dukungan dari Qadhi Abu Thayyib. Namun demikian pendapat ini merupakan pendapat yang lemah, dalam kurung qaul dhaif. Sekian. Teman-teman sekalian, di hadapan kita juga ada buku yang ditulis oleh Sayyid Sabiq yang berjudul Fikih Sunnah. Ini jilid 12, 13, 14. Penerbit PT Al-Ma'arif Bandung. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan ke-20. Hal yang kita bicarakan ini ada di buku ini, yakni pada jilid ke-13 ya. Jilid ke-13 yakni pada bab makanan, yakni bab yang dinyatakan syariat haram pada halaman 109. Ya, ini ada 109. Yang dinyatakan syariat haram, yang diharamkan berupa makanan dalam Kitabullah terbatas pada 10 hal, yaitu seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu al-ayah, dan seterusnya sampai akhir ayat. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, ya. Darah di sini dikatakan diharamkannya darah karena berbahaya. Ia adalah tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri. Kemudian di dalam ayat 145, yakni surah Al-An'am, ya, ada juga disebutkan di sini, yakni darah yang mengalir, ya. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam waktu yang diwahyukan padaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak makannya, kecuali jika ia itu adalah bangkai atau darah yang mengalir. Ya. Kemudian dalam hal yang kita sedang bicarakan ini, dalam masalah ini dieksepsikan atau istisna, yakni dikecualikan. Salah satunya adalah yakni nomor 3, darah yang sedikit dimaafkan. Dari Ibnu Juraid mengenai firman Allah yang termaktub yang tadi kita baca, ya,
Quran surah Al-Maidah ayat 3, Quran surah Al-An'am ayat 145, darah yang mengalir. Ia berkata, ya, yang dimaksud masfuh adalah darah yang dialirkan. Darah yang masih tersisa pada urat dalam kurung otot tidaklah mengapa. Demikian yang dikeluarkan oleh Ibnu Al-Munzir dan dari Abi Mijkaz mengenai darah yang melekat pada leher domba sembelihan atau darah yang berada di tempat memasak. Ia berkata tidak mengapa. Sesungguhnya yang dicegah adalah darah yang mengalir. Demikian menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Humaid dan Abu Asy-Syaikh. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami dahulu memakan daging berdarah yang melekat pada panci. Sekian, wallahu taala alam. Teman-teman sekalian, semoga hal ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum.